liar dianggap itu adalah wajar. Bang Ges bisa ditanggapi Bang, meskipun Presiden Jokowi sudah bertemu Anies di sirkuit, namun sepertinya PSI tetap mempersoalkan penyelenggaraan balap mobil listrik skala internasional ini. Terima kasih. Saya yang pertama appreciate sekali dengan kedatangan Pak Jokowi ya ke Formula E, karena dengan kedatangannya itu menegaskan bahwa segala sesuatu yang atas nama bangsa diperlukan kebersamaan, keberpihakan untuk sama-sama bertanggung jawab atas segala event yang akan kita lakukan. Saya mendukung sekali pada saat MotoGP dilaksanakan dan saya ikut bangga pada saat MotoGP itu sukses. Sama juga saya akan juga sangat bangga apabila Formula E juga sukses gitu loh. Menariknya adalah kedatangan Pak Jokowi ditafsirkan dengan macam-macam hal. Kalau kita tarik ke belakang antara Pak Jokowi dengan Anies itu, pada saat Pak Jokowi maju kan jubirnya Pak Anies. Sampai hari ini coba cari rekam jejak tulisan dari Anies yang kira-kira ada tendensi negatif terhadap Pak Jokowi. Nggak bisa tuh, nggak ada sama sekali. Bisa dilecak gitu. Kan yang ramai hanya di bawah. Siapa yang ramai? Ya PSI dan teman-teman, selalunya kayak gitu kan. Jadi itu yang pertama, saya apresiasi kepada Pak Jokowi. Tapi ada juga yang harus saya apresiasi selain Pak Jokowi. Orang-orang yang biasanya tidak terlihat. Mereka adalah orang-orang yang kerja di lapangan. Pak Wijiono dari Malang, Pak Hartanto dari Blora, Pak Roni dari Sumbar. Mereka petugas lapangan di Formula E. Yang kalau panggung itu sudah jadi, biasanya mereka jauh. Nggak ada di sana lagi. Jadi mereka dan teman-teman saya apresiasi sekali. Kenapa? Formula E dikerjakan oleh anak bangsa dan mendapatkan rekor pembangunan Formula E tercepat di dunia. Itu satu. Yang kedua, JIS dibangun oleh 3.000 anak bangsa mendapatkan rekor pengangkatan rangka atap sedunia. Dan 3.000 orang itu adalah seluruhnya anak bangsa. Jadi apa yang dilakukan oleh Jakarta ini luar biasa. Kemarin kita punya event International Youth Championship Barca yang menang di bulan Ramadan. Itu berjalan dengan sukses. Sebelumnya ada MotoGP, dikit lagi ada Formula E. Dan bulan Juli akan ada kejutan lagi dari Jakarta, bukan saya yang akan sebutkan tapi nanti Jakpro ya. Bulan Juli akan ada kejutan lainnya lagi. Berbagai program Anies itu berjalan dengan sukses. PSI tetap dengan kemarahannya. Saya kasih contoh satu tentang dananya katanya. Yeah. Kalau ngomong pakai data aja bos. Ini teman-teman, nota kesepahaman antara Pemprov dengan DPRD ditandatangani 17 Agustus tentang apa? Komitmen fee Formula E. Ini siapa yang pernah tangan di sini? Ada namanya nih. Angkanya Bang, dianggap tadi kan menghambur-hamburkan uang rakyat. Angkanya dari 1,2 triliun turun menjadi 560 miliar untuk 3 tahun. Untuk 3 tahun. Tapi kan situasinya pandemi Agustus sebelum tanggal 20, sebelum paripurna. Udah ada penetapannya sama-sama. Silakan Anda membacakan atau saya membacakan. Jadi kalau ke data kan lebih enak. Yang kedua, tentang membawa isu agama tadi. Ketika menjelang Natal, di Jakarta itu ada Christmas Carol. Saya terlibat sebagai orang yang ikut membantu acara itu. Luar biasa sekali. Di 7 titik lokasi Jakarta. Di tengah suasana itu, di tengah suasana kehangatan itu, apa yang dilakukan PSI? Giring pidato. Anies membohong. Di tengah suasana semacam itu. Satu. Yang kedua, di tengah kita sedang menikmati pertandingan bola kemarin. Grace pidato. Anies terkesan dilibatkan seolah-olah pemukulan terhadap Ade Armando ada tangan Anies di sana. Itu tuduhannya Grace secara tidak langsung. Yang sekarang Pak Jokowi datang ke Formula E. Apa yang dikatakan PSI barusan menarik lagi ke persoalan-persoalan lama 2017. Nggak habis-habis. Ginilah, saya sederhana aja. Kalau kesal tempat ngegiring kambingnya itu hilang, ntar gue sediain di tempat yang lain nih. Gue siapin lagi. Kalau di Ancol kan udah jadi Formula E kan, tadinya kan dibilang nggak mungkin. Nanti saya siapin lagi
tempat giring menggiring kambing. Jangan khawatir itu. Banyak olahan lahan kosong di Jakarta. Yang ketiga, tentang lem Aibon. Diulang lagi ke sana. Tanggal 19 September sebelum dibicarakan, Anies sudah pidato panjang. Dia marah terhadap anggaran yang sifatnya gelondongan. Yang sekarang dirubah sama dia. Dan itu berhasil. Tapi tidak pernah diapresiasi oleh PSI. Tidak pernah. Dan tidak pernah juga dikritik. Kalau tadi katanya dana rakyat. 6,5 triliun itu habis untuk LRT. Biaya per bulannya 12 miliar. Yang masuknya cuma 500 juta. Kemana suara PSI? Kemana suara PSI terhadap pemborosan uang rakyat itu? Itu terjadi kok. Tapi JIS jadi, Formula E jadi. Yang kata Anda tidak jadi. Saya ingat omongan terakhir dari Mas Utomo Dananjaya. Kita semua kenal dia. Tokoh para Madinah. Saya suka dengan Mas Arya tadi. Ada kaitannya dengan itu. Kedengkian tidak membawa kita kemana-mana. Festival gagasan bisa berjalan. Tapi persahabatan harus tetap jalan. Tapi kalau PSI tetap membawa kedengkian, silahkan dia sendirian saja. Terima kasih. Mas Andi. Mas Ya. Andi. Mas Geis, tidak ada kebencian terhadap Mas Anies Baswedan. Sekali lagi Anda gagal menangkap substansi persoalan. Dalam politik, debat, kritik itu biasa, harus terbiasa. Namanya dipilih, itu bagian dari tugas atau resiko menjadi seorang pejabat publik. Dikritik oleh masyarakat, dikritik oleh kekuatan politik lain. Nggak ada yang aneh. Kalau Anda menyebut bahwa kami benci dan tidak pernah mengapresiasi, Anda salah besar. Jangan lupa, pembangunan Stadion JIS itu diapresiasi oleh anggota DPRD dari PSI Anggara Wicitra, yaitu yang sekarang menjadi ketua fraksi PSI. Saya ajarkan Anda untuk mengkritisi Anies. Kritisilah Anies pipanisasi air bersih. Itu tidak jalan. Kritik. Itu satu hal. Yang pertama JIS. Kami apresiasi soal JIS. Kemudian bagi saya juga misalnya pembangunan jembatan penyeberangan yang cantik itu nggak masalah, bagus, tapi bukan prioritas. Pembangunan jalur sepeda itu bagus, saya suka naik sepeda, saya suka bersepeda, tapi bukan prioritas. Yang paling prioritas adalah bagaimana mengatasi kemacetan Jakarta. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan? Mengatasi polusi yang semakin memburuk, mengatasi pelayanan publik. Jangan lupa, PSI sedang tidak menjalankan politik gimmick. Sekali lagi yang kami jalankan adalah politik substantif. Jadi kalau ada pemimpin, ini politik substantif itu adalah politik anggaran. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang ketika berkampanye, bahwa kelak kalau dia terpilih maka maju kotanya bahagia warganya. Maka yang harus kita ukur adalah apakah janji itu ia realisasikan dalam bentuk anggaran. Apakah uang rakyat Jakarta dipakai sebaik-baiknya untuk kemajuan kota. Apakah penyelenggaraan balap mobil Formula E adalah indikator kemajuan rakyat Jakarta? Oke. Apakah Formula E adalah jawaban atas persoalan termasuk yang disebut oleh Bung Geis tadi, yaitu orang-orang di Jakarta Utara yang sampai sekarang tidak bisa mengakses air bersih. Itu sangat ironis. Apakah itu jawabannya Formula E? Apakah Formula E adalah realisasi janji untuk memajukan kota dan warganya? Kalau memang itu, maka yang menjadi pertanyaan adalah kebahagiaan macam apa yang sedang dibangun dan dikerjakan oleh gubernur. Dan ngomong-ngomong soal kebahagiaan, saya ingin menyitir data BPS. 2017 kebahagiaan warga DKI Jakarta itu sekitar 71,33 indeksnya. Sementara pada 2021 indeks kebahagiaan warga DKI menjadi 70,68. DKI itu ada di urutan 27 dari 34 provinsi, 7 dari bawah. Jadi bayangkan dengan budget ini paling bawah Mbak. Bayangkan dengan budget begitu besar, hampir 80 triliun rupiah. Gubernur Anies Baswedan gagal membahagiakan warganya. Jadi kita perlu mempertanyakan jargon maju kotanya bahagia warganya itu apakah benar? Itu jelas gagal total.